Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat teman-teman itu jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Oke kawan-kawan ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini, brother. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya untuk kinerja atau parameter harga dari sektor cryptocurrency. Terutama kita melihat dari market cap dulu. Market cap itu berada di kisaran 3,31 triliun. Sedangkan kalau kita lihat secara indeksnya altcoin di sini di area 25 bro ya. Jadi ada persentase peningkatan 5 poin yang awalnya itu di area 20 ya, kemarin itu di area 20, kali ini di area 25, sedangkan kalau kita melihat Fair and Greed Index dia di area 58. Parameter harga untuk Bitcoin sendiri dia udah ada sedikit recover nih. Yang awalnya kemarin itu sempat menyentuh di area 103 ribuan, kali ini udah ada di area 105 ribuan. Dan semoga saja nanti ya saat kalian melihat ini harganya udah jauh lebih baik lagi. Amin. Nah, mengacu dengan kinerjanya altcoin ya tentunya di sini bro ya ditanggapin dengan hal yang cukup positif. Altcoin ini pada recover semua ya. Bisa kalian lihat sendiri walaupun nih ada beberapa altcoin yang dalam tanda kutip masih koreksi. Dan di sini kalau kita lihat juga brother ya untuk Pi Network juga udah ada sedikit recover, sempat menyentuh di area 0,65 ya bro ya. Jadi kalau kita lihat sih sebenarnya kalau Bitcoin itu dalam kondisi yang cukup bagus gitu bro ya, otomatis altcoin ini juga akan mengikuti pola pergerakan daripada Bitcoin. Oke ya. Nah kali ini ada sedikit informasi nih buat teman-teman semua yang pegang Picoin nih, masih pegang atau udah di cut loss nih teman-teman ya. Bebas kalian mau cut loss ya monggo, mau di hold ya monggo, mau tambah muatan ya monggo. Nanti kalian bisa simpulkan sendiri apa yang saya sampaikan ya. Kalau kita lihat dari segi community-nya dulu ya bro ya. Kita lihat dari segi community-nya daripada si Pi Network itu sangat-sangat bullish gitu kan dari komunitasnya. Sekitar 88% itu bullish terhadap Pi Network. Terus kalau kita lihat dari overview marketnya bro ya, di sini untuk circulating supply-nya kan bertambah terus karena memang setiap hari ada unlock token dan ada penjualan gitu bro ya. Makanya di sini harga daripada Pi Network itu agak sedikit susah untuk naik. Tapi overall untuk jangka panjangnya masih oke lah gitu bro ya. Terus di sini bro, kalau kita lihat ya, token Pi Network atau Pi itu siap membanjiri. Oke, membanjiri apa nih? Naik atau membanjiri turun? Apa yang terjadi jika harga turun di bawah 6.500? Oke, jadi untuk harga Pi Network untuk saat ini itu kan di area 10 ribuan bro, ya di area 10 ribuan. Nah, ketika harga Pi Network itu sampai koreksi di area 6.500, apa yang akan terjadi gitu kan? Nah, jadi rencana peluncuran token besar-besaran oleh Pi Network atau Pi pada bulan Juni lalu telah menarik perhatian komunitas mata uang kripto global dengan lebih dari 276 juta token yang akan dirilis ke pasar bro, yaitu akan dirilis pada bulan Juni ya dengan sistem tiap hari unlock ya sampai di akhir bulan Juni dan totalnya itu ada sekitar 276 jutaan. Inilah penyebab kenapa harga Pi Network itu cenderung agak susah naiknya karena tiap hari ada unlock token gitu bro ya. Nah, semoga saja bro ya, semoga saja core team daripada Pi Network itu mendengarkan lah ya untuk suara komunitasnya. Nah, jadi komunitas itu menginginkan gitu kan, janganlah di unlock tiap hari. Kalaupun mau ada mekanisme unlock, ya tokennya di lock dulu 2 tahun atau 3 tahun atau 5 tahun baru unlock gitu bro ya. Kalau itu diterapkan oleh Pi Network, mungkin harga daripada Pi Network itu akan bagus ke depannya. Nah, jaringan Pi bersiap merilis 276 juta token. Nah, kalian bisa melihat sendiri dari Pi Scan ya. Kalian lihat dari unlock tokennya itu udah tertera sangat gamblang loh ya. Per bulannya akan membuka berapa. Nah, berdasarkan data daripada PiScan, Pi Network itu dijadwalkan akan merilis 276 juta token Pi pada bulan Juni 2025 atau kalau dijual dengan kurs harga saat ini itu sekitar 176 juta US dollar atau setara dengan 2,8 triliun rupiah bro, gila nggak ya? Nah, rilis token besar seperti ini seringkali meningkatkan tekanan jual terutama saat kondisi pasar sedang lesu, volume perdagangan yang rendah dan sentimen investor yang pesimis membuat momen pembukaan ini sangat rentan terhadap penelusuran harga daripada
Pi Network untuk lebih lanjutnya. Cuman yang perlu kalian ketahui juga bro ya, di bulan Juni ini itu akan ada salah satu hal yang cukup menarik ini yang disampaikan oleh pihak timnya ya, tim Pi Network itu akan ada pelistingan di bursa, itu yang pertama, itu sangat menarik bro ya. Terus perilisan dApps kalau nggak salah, nah ini juga menarik. Nah kalau utilitas meningkat, listing di beberapa bursa lagi, saya kira Pi Network masih ada harapan. Nah indikator teknis menggambarkan tren negatif yang dimana mengindikasikan akan ada pola penurunan lagi gitu kan. Nah untuk area-area entry daripada si Pi Network sendiri udah kita bahas gitu kan, kalian bisa entry lah di area-area yang saya bahas kemarin. Jadi kalau kalian ingin DCI gitu kan, kalau kalian masih yakin loh ya dengan prospeknya Pi Network, tapi kalau kalian udah nggak yakin bisa di skip aja gitu bro ya. Nah, di sini kita bisa melihat nih kondisi daripada Pi Network untuk saat ini. Saat Bitcoin ada sedikit recover, Pi Network juga ikut recover gitu kan. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan sih brother ya, karena di sini kita mengharapkan Pi Network itu bisa listing ke beberapa bursa Tier 1 ya, terutama ke Binance gitu bro, karena kode-kode dari Binance itu udah ada. Kodenya apa? Beberapa waktu yang lalu dengan tweetan logo Binance. Di situ kalau kalian zoom itu logonya Pi Network ya, tapi berbentuk polanya Binance gitu ya. Yang kedua adalah dari hasil voting. Seharusnya kalau hasil voting sekitar 88% suara komunitas menyetujui untuk pendaftaran di Binance, mungkin tidak membutuhkan waktu lama ya. Syukur-syukur di tahun 2025 ini atau di akhir kuartal kedua ini bisa listing ke dalam platformnya Binance. Amin ya. Nah, kita lanjut. Untuk saat ini memang psikolog kita sedang di gonjang-ganjing ya bro ya. Karena Pi Network itu kan diperdagangkan di kisaran harga 0,64 ya, 0,63 sampai di area 0,65-an. Nah, kemungkinan nih bro ya, Pi Network itu masih bisa koreksi sampai di area 0,4-an bro. Nah kalau kalian masih yakin nih dengan Pi Network di kisaran harga tersebut, kalian bisa DCI. Kalau saya itu ada area beberapa DCI terendahnya kalau nggak salah di area 45 ya kalau saya bro ya. Ya kalau saya sih masih apa ya, berharap gitu kan Pi Network itu bisa recover sampai di price harga ya mungkin bisa di area 0,8 dalam waktu dekat sampai di price-nya harga 1,6-an. Semoga saja bro ya. Cuman ya disclaimer kembali ya. Karena kita juga melihat nih beberapa negatif komunitasnya ya, karena udah kecewa dengan apa yang terjadi pada timnya dan sebagainya, itu banyak sekali. Jadi untuk Pi Network ya semoga saja dalam waktu dekat bro bisa ke area 0,8 sampai di area $1 lah ya. Targetnya yaitu di swing high-nya di area $1,6. Semoga saja. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Pi Network. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.